Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal ilfan. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabit tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Segenap para hadirin hadirat remajawan dan remajawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Habibanal Mahbub Al-Habib Adnan bin Jamal Al-Habsyi, senantiasa beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Seluruh keluarga besar, pengurus Majelis Ta'lim Nurul Qalbi, Akhifillah Bang Taufik Hidayat, dan juga orang tua kita Bapak Haji Madali Sofyan beserta keluarga besarnya, tanpa terkecuali seluruh jamaah yang pada malam hari ini ikut hadir di dalam rangka untuk mengisi kembali kegiatan rutinitas atau kewajiban kita, terkhusus di malam Jumat ini. Mudah-mudahan di awal ini, di awal bulan Dzulqa'dah, sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah, Muharram, tahun baru lagi. Jadi pas sekarang ini masuk tanggal 2 kalau tidak salah di bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan senantiasa di awal bulan ini senantiasa menjadi awal daripada keberkahan untuk kita semua, dan selanjutnya senantiasa kita diberikan kemudahan, kekuatan di dalam mengisi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, walaupun keseharian kita ini lebih banyak maksiat ketimbang ibadah, walaupun keseharian kita lebih banyak lupa ketimbang ingat kepada Allah, tetapi Allah tak pernah berhenti, selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Maka kita selalu berucap alhamdulillah ala ni'amillah. Segala puji hanya milik Allah atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah ala barakatillah. Juga kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maka inilah satu ungkapan yang selalu kita harus ucapkan di lisan kita, kemudian kita realisasikan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Saat kita melihat kesempatan yang baik, maka kita berusaha dan minta pertolongan kepada Allah agar kita berada di dalam kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan dan kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua
senantiasa saatnya nanti mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Dengan sebab sedikit solawat yang kita ungkapkan kepada Rasulullah, maka inilah sebagai bukti kita cinta kepada beliau, dan juga apa yang sudah beliau sampaikan dan kita dengar melalui ulama-ulama kita. Mudah-mudahan perbuatan itu senantiasa menjadi penyebab kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sudah masuk bulan Dzulqa'dah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena tidak sempat bersilaturahim ya ke tempat-tempat rumah kalian semuanya. Maka alhamdulillah, sesuai permintaan kita kepada Allah, minta dipanjangin umur dalam taat. Maka saat ini kita alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang pada mati di bulan Ramadan, berapa banyak orang yang mati sebelum Ramadan, dan berapa banyak orang yang mati di malam takbiran. Jadi ada orang yang mati di malam takbiran, sedihnya minta ampun. Orang kita kagak mati aja kita nangis. Orang nggak ada yang mati di keluarga kita, kita nangis malam takbiran. Bener nggak? Ya belum dibeliin baju bisa nangis. Gitu. Jadi kesedihan yang luar biasa. Mau yang puas kek, mau yang kagak kek, pokoknya begitu takbiran hari raya Idul Fitri nangis saja pokoknya. Ya, mau yang kumisnya kagak, yang kumisnya baplang nangis juga. Ya, begitu. Karena memang nuansanya lain. Ya. Maka pada malam hari ini saya mengucapkan minal aidin al faizin maqbulin kullu am wa antum bikhair. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali aidin faizin, keberuntungan kembali kepada kita. Makbulin, apa yang sudah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu. Karena boleh kita, bukannya boleh, khawatir juga. Ada rasa kekhawatiran di Ramadan kita baca Quran, di Ramadan kita puasa, di Ramadan kita qiyamul lail, salat sunat tarawih. Khawatir ya diterima apa enggak nih ya ibadah kita. Ibadah saya ini diterima apa enggak? Khawatir mah boleh. Kenapa? Kita tahu ibadah model kayak kita. Sembahyang tarawih belum sholat aja nanyanya jam berapa kelarnya ya? Belum sholat udah nanya kelarnya jam berapa? Ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam hal kebaikan khawatir juga. Jangan-jangan ibadah saya ini dilemparin nama Allah, kagak diambil, kagak diterima, enggak disimpan. Jadi khawatir itu. Ya, apalagi orang yang kagak beramal di bulan suci Ramadan ya. Orang yang ninggalin puasa dengan sengaja, masya Allah, pahalanya, dosanya itu masya Allah. Kagak bisa dibayar dengan puasa setahun. Sehari dia kagak puasa tanpa ada uzur yang boleh dia meninggalkan puasa, maka dosanya itu akan disiksa di dalam neraka. Mereka akan digantung di dalam neraka, posisi gantungnya pala di bawah, kaki di atas. Enakan mana digantung pala di atas apa kaki di bawah? Dua-duanya kagak enak digantung. Iya gak? Lah kita pacarannya digantung kagak enak. Usah dah. Bang lah udah lah ini, udah lama juga ini kita. Belum ada roman-romannya nih. Ya Allah, udah ngancung udah saban malam. Kalau saban malam udah bukan yang ngancung namanya. Bener gak? Lah pulang ke rumahnya itu sekalian aja bang, gantal kasur bok mari. Iya. Jadi orang tersebut akan digantung di dalam neraka, posisi kepala di bawah, kaki di atas.
dan jarinya itu diikat, bukan di kakinya, di jarinya diikat. Bayangin aja kalau kaki kita nih, jari kita ikat pakai karet, ya karet gelang, ya kita ikat sekencang-kencangnya kita tarik, kira-kira enak enggak? Kagak enak, sakit lah, apalagi talinya dari neraka. Kemudian mulutnya disobek, ya kalau di dunia mulut disobek, ya Allah, bayanginnya kayak apa tuh? Apalagi di neraka. Jangan pakai mikirin disobek dah, mulut boes. Tahu nggak mulut boes? Iya. Tuh. Kalau mulut kita boes nih, sering minum es, ya boes. Kalau boes itu kan boes bukannya di bibir, cuma di pinggiran bibir. Tuh boes sudah kagak enak banget. Ya, makan apa aja kagak enak. Ya, kagak ada launya. Tuh boes. Apalagi kita digantung neraka, mulut kita itu disobek-sobek, kemudian keluar darah kagak berhenti-berhenti. Itulah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau bermimpi, dan di dalam mimpinya itu di dalam neraka itu beliau melihat sampai dia bertanya, ini siapa malaikat nih, orang siksaannya sebegini beratnya. Kata malaikat yang di dalam neraka itu ngejelasin, inilah umatmu. Kata malaikat masih disebut umatmu. Inilah umatmu yang ketika di dunia datang bulan suci Ramadan, dikasih kesempatan oleh Allah bulan Ramadan, dia kagak puasa, dia ninggalin dengan sengaja. Maka siksaannya ini nih. Nah, itulah. Nah, jangan sampai nanti di dalam neraka dikasih lihat, ya jangan sampai kita ngelihat orang yang begitu. Sebab kenapa? Kalau kita ngelihat orang yang begitu, berarti kita masuk neraka, bang. Ya, ngelihat orang yang begitu, naudzubillah. Ya, digambarkan itu begitu. Ya, di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya sekarang ini udah kagak ada lain kerjaan, ngaji udah paling enak. Ya, udah kerjaan nih sebanyak apapun kerjaan, gajinya gede apa tetap aja kagak enak juga. Iyalah, enakan di rumah juga belonjor. Ya, rasa ngantuk tidur. Kita pengen keluar main, enak ketemu temen, enak begitu kita. Ya. Cuman kalau lapar siapa yang mengempanin, ini yang jadi masalah. Ya Allah, kalau tiger gaji doyan enak. Iya, jalan-jalannya ke Kampung Tipar masih banyak tiger gaji. Iya, bawa sekarung mana sebulan kagak habis. Ya. Nah, jadi udah paling enak udah ngaji udah. Makanya sekarang mayoritas yang pada kumpul banyak di majelis ilmu itu karena memang adalah anak-anak muda. Kenapa demikian? Karena memang sekarang yang sudah banyak ngajar dakwah di majelis-majelis taklim itu para habaib yang muda-muda. Jadi pengaruh juga sebenarnya, habib muda ganteng, jamaah penuh. Lah iya, coba kalau ustadz jelek, buluk, bau, nggak ada yang mau datang. Pengaruh juga. Ya, ustadz bau buat kagak enak. Datang udah. Ya. Gitu, berpengaruh juga. Kayak Habib membaca maulid. Ya, Habibnya ganteng. Kita ngelihatnya gue sedap kan ya. Iya, rasa bacanya enak. Pokoknya kalau Habib mah biar suaranya jelek gue enak aja udah. Baca maulid emang udah punya dia. Kalau kita orang biasa yang baca maulid, kalau bukannya suaranya enak banget, nggak enak. Iya. Jadi suaranya yang baca orang biasa nih, suaranya enak, baru enak. Tapi kalau Habib, lah gerendengnya aja enak. Kayak Haji Oma, gerendengnya aja enak. Iya, emang udah bacaannya dia. Ya, saya kan suara saya kagak jelek-jelek banget ya, suara saya. Iya gak? Awas yang bilang kagak loh, tabuk. Tapi giliran suruh baca salawat kagak bisa. Biar kita baca, sering kita denger, sendiri mah latihan, nggak nemu itu lagunya.
Tapi begitu tongki baca, lah, terus aja udah. Lah iya, oh begini bacanya. Gue bisa tongki. Gue bisa gitu. Tapi kalau dia di rumah lah susah, keder. Ya nggak bisa. Begitu. Nah maka gunanya kita belajar begitu. Ya jadi kita dengerin nih sholawat. Karena mulut kita nih lebih banyak maksiatnya. Ini mulut kita nih, apalagi kita nongkrong. Habis ngaji, pusing deh. Sampai lebek tuh ngomongin temen. Iya. Oh Allah. Iya, habis ngaji udah hal. Ya. Padahal teman kita ngaji, kita omongin juga. Gara-gara janjian dia kagak datang. Gue udah janjian dari pagi udah kagak datang sambil gedek badan. Mana gue nungguin, gue udah rapi, gue apa, gue pulang gue malu. Udah gue berangkat aja sendiri dah. Tuh. Itu kita omongin di teman kita. Begitu. Tadi gak saya hampir aja tuh punya dosa di mulut. Lah iya, lah udah WA-an sama Tongki, Tongki kagak nyampe. Ini sambil geledek. Nyampe belakangan dia. Wah, Tongki brengsek nih bener. Bener dia ngaji, bener. Tapi untungnya dia datang. Ya. Iya. Begitu. Iya. Kata-kata dia gas terus katanya. Gua iyalah kalau udah gas udah kagak bakalan datang ke ngaji dah. Bener pisan. Lah udah ngaji udah baca mulut udah mau kelar. Udah nyampe juga. Ya, jadi ini mulut kita lebih banyak berbuat kemaksiatan lewat mulut. Nah maka supaya ngurangin daripada apa yang kita omongin kagak ada gunanya, kita baca sholawat di sini. Tadi udah baca Yasin, gak tadi? Baca. Ntar lagi baca surah Al-Kahfinya dibaca malam Jumat. Apalagi yang belum pada kawin, baca surah Al-Kahfi wajib. Kenapa? Muka kita kan kagak cakep-cakep banget. Kalau kita baca surah Al-Kahfi jadi cerah, bersih, bersinar. Itu kan nanti dikasih cahaya tuh. Jadi orang nih ngelihat kita aturan kagak demen, jadi demen. Tuh, setiap malam Jumat. Lah iya. Kadang-kadang kita ngelihat orang, ya Allah dia jelek banget tapi udah kawin aja tuh. Ya, ngantennya mana sih? Ya oh, set jelek banget. Kata kita jelek, tapi kalau kata perempuannya udah cakep banget ya. Tuh, hitam buluk karena sering baca surah Al-Kahfi. Ini kata perempuannya, abang udah bersinar bang mukanya. Lu cerah banget. Begitu. Tuh, kadang-kadang yang ganteng banget. Lah, belum kawin-kawin. Tuh. Kali-kali aja gara-gara baca surah Al-Kahfi perempuan gua ilah bingung besok kita nerimanya dah. Coba dah. Baca surah Al-Kahfi saban malam Jumat bingung. Iya. Bingung aja dah. Bingung aja. Iya. Gitu. Baca surah Al-Kahfi kan supaya dapat cahaya nur, wajah kita dikasih cahaya antara oleh Allah Subhanahu taala. Intinya mentah di akhirat, tapi kan dikasih panjer juga ya di sorga, di dunia. Kayak orang nih kagak pernah sembayang, gua Allah mukanya kayak kebun kagak disapuin, wala cebrik bau, nggak pernah kena wudu. Tapi kalau kita sering kena wudu, iya, jadi kayak kuburan baru, wangi tuh. Nah, begitu. Nah jadi kita baca surah Yasin. Kemudian jangan diam aja. Jika baca surah Yasin, yang mimpin baca apa yang memuruh. Dia maka agak lagi main HP. Enak banget lagi main HP. Gitu. Jadi baca surah Yasin walaupun kita ini kan kita bawa nih Yasin, ada surah Yasin di HP, ada kita buka. Sekarang udah nggak ada alasan gak baca. Saya kagak ada surat Yasin itu di HP. Tinggal buka, ngikutin. Entah zikir, tahlilnya, maulidnya kita dengerin, kemudian kita baca, kita ikutin. Begitu. Nah, jadi mulut yang biasa ngomongin orang, yang biasa keluar kata-kata kagak baik, kita tambal pakai itu dengan zikir, dengan Yasin, maka nanti akan berkurang ya dosa di mulut. Mata juga begitu. Ini mata, masya Allah, banyak banget maksiat kita.
Habis sembahyang subuh berjamaah, ngelihat perempuan pakaiannya begitu, roknya di atas dengkul, pinggangnya di bawah pusar. Habis sembahyang subuh kita, lah habis sudah pahala subuh kita, gara-gara ngelihat itu. Kenapa? Karena yang kita lihat kita panteng, lah buras sudah subuhnya, zikirnya habis, habis, panteng aja. Iya putih banget, ya. Begitu kita lihat, mulut terus saja ngomong, ya Allah, pakai ya Allah tapinya. Ya Allah, itu abang-abangan sering ngaji, kalau niat maksiat jangan pakai ya Allah apa? Ya Allah. Ya Allah, bukannya istighfar, salah itu bukan tempatnya bang itu. Astagfirullahaladzim, begitu. Ya, ini kalau misalnya kita ngelihat perempuan yang begitu di jalanan berpaling. Tapi kalau di mall jangan. Kenapa? Kalau kita berpaling di sono banyakan lagi. Dengan ini, ya, berpaling sono ada, emang lu tempatnya maksiat. Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini yang disebut goddul basor. Menundukkan pandangan, bukan merem. Saya sering mengatakan ketika ada kemaksiatan bukan kita merem, kalau merem nabrak tiang listrik. Goddul basor, tundukin mata, jangan terusin. Emang udah zamannya di mana aja, begitu. Perempuan juga demikian, kalau niat laki, ya kadang-kadang juga begitu, suka ngelihat kemudian diomongin. Nah, ketika mata ini sudah banyak berbuat maksiat, maka jangan sungkan-sungkan kita buka HP baca Quran. Kita megang Quran, kita liatin. Ilok kalau udah diliatin kagak dibaca. Ya, begitu ada Quran kita liatin, kita baca. Walaupun cuman sebaris doang, walaupun hanya satu lembar doang, begitu. Kayak di Ramadan kemarin banyak rajin orang baca Quran. Sehari ada yang sejus, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang sehari bisa hatam. Ya qul, memohonkan ampun kepada Allah. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan, seadanya ikan yang ada di lautan, itu yang di lautan, belum yang di akuarium. Tuh, mintain ampun juga kepada Allah. Buat siapa? Buat kita nih. Makanya semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin lama kita duduk di majelis ilmu, maka malaikat, ikan, bulan, bintang semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Apalagi yang bantuin. Nih, bantuin majelis. Jangan sungkan-sungkan kita. Jadi sebenarnya kita ini, maaf, sedekah itu, bantu kebaikan itu nggak jauh-jauh. Jangan kemana-mana, kesini aja di Nurul Qalbi. Nurul Qalbi ini ada pengajian malam Jumat, kirimin udah air. Apa kira-kira yang paling dibutuhkan? Air. Kirimin air. Tuh, cuman jangan semuanya air lah, kembung. Ya. Jadi kontek-kontekan, bang lu kirim apa? Gua air dah 3 dus, cukup nggak? Ya 5 dus dah. Ya gua nasinya dah. Lah nasi doang bang, ya gua launya dah. Begitu. Ada yang susah bet, gua gelar karpet deh bang. Ya nggak apa-apa. Sore datang kemari, gelar karpet, nyapu, ngepel, begitu. Ntar gelarin lagi, kemudian ntar gulungin lagi. Gitu, sama, ya, masing-masing, ya. Misalnya kalian kagak mau nih, nggak mau bantuin makanannya, nggak mau bantuin airnya, nggak mau gelar karpet, nggak mau gulung karpet, biarin saya yang ngerjain itu, saya gelar karpet, gulung karpet. Nah, kalian ngajar di sini, ya, saya duduk di situ, pengen tahu kira-kira gemeter apa kagak di sini, ya. Jadi semuanya ada masing-masing, ya, melihat keadaan dan kesempatan. Maka kita ketika majelis salim ini udah dibuka nih, yang ada nih semuanya nih. Jadi jangan pembukaan doang datang. Ya, saya pengen banget kayak kalian gitu, enak gitu datang pembukaan doang, besok udah kagak datang lagi. Pengen banget saya juga. Ya, kan kita jangan begitu. Jadi ngaji nih malam Jumat kita siapin waktunya, pokoknya prein semua. Ya, prein semua. Saya aja kalau malam Jumat, kalau sakitnya parah banget, ya, baru saya kagak datang. Ya,
Tapi kalau tibang-tibang saya datang emang malam Jumat dari dulu saya mah. Ya tanya aja Sida ini, dari dulu sebelum saya ke Nurul Qalbi itu malam Jumat emang udah saya siapin waktu. Saya pengen ngikut ngaji. Ya, saya pengen ngikut duduk di tempat-tempat kebaikan. Malam Jumat, ilok malam Jumat sekali doang setiap malam Jumat. Ya, udah lama juga, lama. Saya ingat saya dari Sanawiyah Sanawiyah, Aliyah, saya udah mulai belajar tuh di malam Jumat. Terus ya sampai ketemu Bang Topra itu dengan Topik, sampai ke Nurul Qalbi, sampai entar dari sono kemari, sampai bures jamaahnya tetap saya. Ya, dari banyak banget, sampai bingung nih bocah amat nih jamaah nih, gitu. Sampai habis, sampai tinggal 2 orang. Tikar mah digelar sampai 100 meter. Orangnya mah 2 orang, 3 orang, tetap saya ngaji. Ya emang begitu, sampai ada yang ya ini mana habis lebaran bubar ini mah. Ya enggak, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya malam Jumat. Enggak pernah saya tuh istilahnya walaupun kemana-mana mau kemana nih hari Kamis pengen jalan kemana inget oh ntar malam ada pengajian. Jadi kagak jadi begitu. Nah, coba tanemin kecintaan kita kepada majelis taklim. Begitu. Kali-kali aja dari sini nih, dari Nurul Qalbi saya dapat keberkahan. Begitu. Kalian juga begitu. Ya, dulu kan wah doanya mah cakep, minta doanya mah cakep-cakep yang belum kerja. Doain Pak Ustaz bacain Fatihah biar dapat kerja, bikin nasi kuning, goreng ayam. Walah, telur diiris-irisin. Ya, selamatan, alhamdulillah katanya udah diterima kerjaan. Ya, udah jadi pegawai tetap. Begitu kelar selamatan, dia berhenti ngajinya. Lah kan sambil geledek gini. Kita makan nasi kuning terakhir udah itu. Kerja, kagak ngaji-ngaji lagi. Ya, yang belum dapat jodoh, bacain Fatihah biar dapat jodoh. Kita mana namanya kesian sama dia biar dapat jodoh ya, biar tidurnya anget. Kita bacain Fatihah, ya namanya udah ngelamar, udah ini. Kita bacain Fatihah, udah dapat jodoh, habis nikah, habis kawin lah kubra. Ada kagak kancep kagak datang lagi. Ya kancelep udah. Ya emang begitu kali udah zamannya. Begitu. Makanya kadang-kadang saya mendingan doain, udah mendingan lu jomblo aja deh seumur umur. Biar ngaji terus sama gua. Begitu. Oh, saya jomblo. Nah, makanya nih yang mau pada nikah, yang mau pada kawin ini udah bulannya nih. Jangan sampai ya, jangan sampai nih habis nikah habis kawin ngaso ngaji. Aduh. Kemarin ada yang ngeker, sekarang enggak. Yang ngeker soal udah menikah besok. Ya. Begitu. Jadi terus ngaji. Ya, ngaji mah jangan berhenti. Pokoknya kalau bisa mati di majelis taklim begitu. Ya. Jadi mati di majelis taklim. Begitu kalau majelis taklim kan enak. Ngaji baru sekali doang, mati. Ngapa dia mati? Di mana? Matiin majelis Nurul Qalbi. Lah kan cakep banget. Padahal baru sekali-kalinya dia datang. Kita mau bilang baru sekali tapi Bang dia datangnya itu kan kaget tega. Pokoknya orang lihat matinya di Nurul Qalbi aja. Begitu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, ini nih saya cuman hanya kasih motivasi aja. Jadi betapa luar biasanya kalau orang itu kumpul di majelis ilmu, di majelis taklim, dosa diampunin, orang tua kita kecepretan berkahnya, yang udah mati diampunin dosanya, karena kita kumpul di tempat yang begini. Ya, kemudian rezeki juga nggak usah bingung, udah pokoknya masalah rezeki mah. Ya, cemen kalau tiba kita punya motor mah, cemen kalau tiba kita punya mobil mah, cemen. Allah bakalan ngasih surga sama kita. Ya. Orang, wah dia udah punya mobil tuh, wah dia udah enak itu. Ya kecil. Kenapa? Karena Allah nanti akan ngasih surga sama kita. Begitu. Ya, makanya kan sering kita dengar kenapa sih kalau ngaji itu berat cobaannya. Karena memang hadiahnya surga. Tapi kalau emang ujiannya enteng, hadiahnya kipas angin. Iya beda. Berat di kita, hadiahnya surga. Lah kalau yang enteng mah ya kipas angin.
kosmos. Iya, paling setahun setengah muter. Iya, begitu udah apa nih hilang, udah tutupnya hilang, ininya hilang, anu hilang. Iya. Nah, jadi jamaah sekalian terus kumpul. Apalagi ada Habib. Ya, majlis ini sering dihadirin oleh habaib. Saya mah udah biar kata dirojok gak pantat saya. Kalau misalnya kalau datang Habib gimana? Biasa-biasa aja. Enggak, saya mah. Justru disitulah keberkahan. Ya, saya mah udah yakin banget 1.000. Ya 10.000 dah yakin saya. Kalau di majelis ilmu itu ada habibnya, ada habaibnya, akan turun keberkahan yang beda daripada ini orang turun di majelis ilmu ini, malaikat itu sengaja diturunin oleh Allah, diutus. Itu di dalam kitab Hidayatus Salikin, karangannya Abdus Somad Falimbani. Itu di situ diceritakan malaikat itu setiap harinya turun, kagak siang kagak malam. Ya, biasanya kan malaikat turun itu setiap malam. Ya, umumnya sepertiga malam itu malaikat pada turun. Dia ngumumin siapa yang mau minta ampunan sama Allah, siapa yang minta rezeki, siapa minta ini, ditampung malaikat. Kemudian dibawa ibaratnya kayak bakul nih, dilaporin sama Allah, nih hambamu mintanya ini, udah kasih semua. Jangan pakai diiniin. Nah, ini siang malam turun dia. Ngapain tuh tugasnya? Mencari di mana ada majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Nah, setelah kita selesai nih bubar, malaikat itu naik ke atas langit. Kemudian ditanya oleh malaikat. Ditanya oleh Allah. Bukannya Allah itu kagak tahu. Ya, ini dialog Allah kepada malaikat. Kalau bahasa kitanya dari mana ente? Saya habis dari bumi. Ngapain? Mencari hambamu. Kemudian apa yang kau lihat? Hambamu di dunia, Masya Allah, lagi pada zikir, lagi pada mencari ilmu. Kata Allah, apa yang emang dia minta? Yang dia minta surga. Tuh. Lalu kata Allah, emang dia minta surga, emang udah pernah ke surga? Lah, belum pernah. Ya, belum pernah ke surga. Tapi ngapa dia minta? Begitu. Dia belum pernah masuk surga, dia minta surga. Bagaimana kalau dia udah masuk? Wah, mungkin rajin. Gimana kalau dia udah pernah masuk ke dalam surga? Mungkin rajin. Pokoknya beduk maghrib bersembayangan di sini dia. Ya, takut ketinggalan. Gitu. Ini kita kan di majelis ilmu kan duduk nyampe duluan, duduk paling belakang, diisi di belakang duluan diisi. Di depan dulu isi, terbaru sono kayak sop jamaah. Gitu. Kemudian apalagi yang dia minta? Dia kagak mau masuk ke dalam neraka. Emang dia udah pernah tahu tentang neraka? Udah pernah? Belum. Bagaimana kalau misalnya dia udah tahu masuk ke dalam neraka? Gitu kata Allah. Wow, semakin takut dia kepada engkau, semakin banyak beristighfar, semakin rajin dia untuk melakukan kebaikan. Akhirnya Allah kasih surga, Allah jauhkan mereka daripada api nerakanya Allah Subhanahu. Itu malaikat pada turun. Begitu. Nah, ini malaikat turun nih. Dia belum naik. Kalau kita udah bubar, udah selesai, baru malaikat naik ke atas langit. Kemudian apa yang sudah dia lihat di dunia ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rugi kalau kita kagak datang malam Jumat. Karena emang malam Jumat ini adalah tempat kita belajar ilmu. Nah, insya Allah habis ini kita nanti ada yang usul pengen belajar fikih. Ya, nanti kita ikutin belajar fikih. Sebab kadang-kadang kita urusan, apalagi urusan ibadat, urusan cebok aja kadang-kadang belum pada ngerti tuh. Cebok bagaimana ya? Istinja. Misalnya kita kalau buang air besar nih, kan pasti asal buang air besar juga pasti kencing kan. Ceboknya mana duluan itu? Yang kita bersihin, pantat dulu apa cucung dulu? Tuh, ya. Iya. Wah, itu pakai gitu, pakai main duluan, kan yang penting bersih. Iya benar bersih, tapi kadang-kadang cucung dulu. Salah, jadi pantat dulu yang kita bersihin baru cucung. Ya, itu dia. Sampai sebegitunya tuh guru ngajarin. Kalau buang air besar sama buang air kecil, mana dulu yang kita bersihin? Begitu.
Itu baru timbang itu doang. Itu adabnya begitu. Ya, saya dulu pernah dengar begini nih dari orang ceramah demikian. Sampai gituan dikasih tahu. Ya. Kadang-kadang kita kan cebok kagak ada gayungnya, buset pantat cemplungin ke kolam. Ya bener gak? Iya. Lah, kolamnya segini. Begitu masuk, udah brebet. Kelar berak, lah gayung mana nih? Lah ada pantat dicemplungin ke kolam. Dia cebok, selesai. Ini sambal geledek ini orang. Ya, begitu yang orang yang berak kedua, itu encu apa-apa. Encu kan hitam tapi kuning. Wah, kagak taunya pantatnya dicemplungin. Tuh, ya, jadi cebok. Ya, gayungnya kagak ada. Begitu tuh orang. Makanya kita kalau masuk ke kamar mandi, jangan tegre-gre. Santai aja. Pertama keran dulu kita buka. Cret. Nah, udah beres. Kalau emang keran udah ada, udah keluar air, nah boleh. Aman. Misalnya air ada, kita lihat gayung ada nggak nih? Gitu. Lu kono abang udah pengen buat longkrong aja. Wah, senang. Ini berarti model begini su'ul khotimah nih orang. Ya, begitu kelar, ya Allah, gayung kagak ada. Keran dibuka mati. Waduh, bagaimana akhirnya tuh? Ya. Kebetulan emang itu bocah habis ngaji. Ya. Kalau begitu dia habis ngaji rupanya cebok. Begitu ini cari kagak, tisu kagak, air kagak. Akhirnya songkonya di belakang. Gitu. Lah udah kagak ada habis, masa kain dia songkok mendingan. Gitu. Iya, songkok bakal cebok. Kan kasar-kasar tuh songkok, udah cebok. La ilaha illallah. Nah, jadi jamaah sekalian, sampai sebegitunya kita. Sering kita dulu ngerjain yang begitu. Ya. Iya. Tuh. Nah, jadi inilah pentingnya kita belajar ibadah. Jadi memang ada 3 ilmu yang sebenarnya harus kita wajib kerjain, belajar. Di antaranya adalah pertama ilmu tauhid. Ya, sebelum kita menyembah siapa yang kita sembah, maka kita belajar kudu kenal siapa yang kita sembah, maka ilmunya adalah tauhid. Nah, setelah kita mengenal siapa yang kita sembah, baru kita belajar cara nyembahnya bagaimana. Begitu. Jadi kita kenalin dulu siapa yang kita sembah. Kita masuk kantor juga begitu. Ketika kita masuk kantor, kita kenalin nih bos kita. Oh, bos gini, sehari-hari kita lihat. Oh, modelnya begini. Nah, sering makan apa nih dia? Gini. Nah, begitu udah tahu, udah kenal lagunya bos kita. Nah, baru caranya bagaimana kira-kira supaya bos sama kita open. Oh, dia kalau pagi senengnya ini, kita bikinin. Caranya tuh supaya deketin bos. Jadi akhirnya kita dikasihnya itu bonusnya ada. Ya, bahkan dilainin daripada karyawan yang lain. Nah, maka caranya bagaimana nih ketika Allah nanti bisa open sama kita? Nah, maka kita sembah Allah. Bagaimana cara nyembahnya? Adanya di ilmu fikih. Cara ibadatnya, cara ininya, cara itu macam-macamnya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah akhlak atau tasawuf. Biar kata kalian ibadahnya mantap, kenal sama yang kalian sembah, tapi kalau akhlaknya kagak ada, sama aja bohong. Ya, jadi tasawuf. Jadi supaya apa? Ibadah rajin, kagak sombong. Ya, orang kadang-kadang sombong banget, sobat. Ngaji ngantuk. Ditanya, ngapa sih lu ngantuk banget? Wah, semalam gua sembahyang 20 rakaat. Buset deh. Ya. Baru bangun aja jam 2 udah bangun gua. Begini main ngantuk banget jam segini. Oh, mendingan kita jujur, malam gua gara-gara main gaple ini. Mendingan begitu dah. Iya. Nah, jadi jamaah sekalian, pentingnya kita belajar ilmu begitu. Ya, supaya kita nih
nanti hidup kita terarah, ya. Kemudian tata cara kita berbicara udah kita lewatin kemarin, ya, akhlak, adab, ya, sudah selesai, udah tamat. Dan nanti setelah ini kita belajar fikihnya. Jadi insya Allah nanti kita akan belajar ilmu fikih. Jadi saya akan pakai kitabnya Riyadul Badi'ah, ya, syarah daripada Safinatun Najah. Kita pakai kitabnya Riyadul Badi'ah. Ya, jadi nanti kalau emang yang pada pengen beli kitabnya, beli banyak di toko buku. Namanya kitab Riyadul Badi'ah. Jadi bawa kitab ngaji kan keren kalau baca kitab, bener gak? Iya, bawa kitab. Jadi guru buka, kita buka, megang kitab enak. Iya, guru tutup, kita tutup. Begitu ntar ngaji hatam nih, taruh tulis hatam bulan ini tanggal sekian ini. Begitu. Jadi ntar di situ yang ngajar misalnya si Pulan. Gitu nanti kan dilihat tahun. Wah, ini dulu saya pernah ngaji di Majlis Taklim Nurul Qalbi tahun 2019. Sekarang saya udah punya cucu. Tuh. Jadi ada kenang-kenangannya. Semuanya ada. Begitu. Ngaji itu jadi buku-buku kita kumpulin. Saya aja buku-buku saya masih ada. Ya, masih ada. Buku-buku tahun kapan gitu. Saya lihat tahun 1900 dengan tahun 2000 sekian. Ada tulisannya, ngaji jama ini selesainya. Gitu. Bikinin lemari yang bagus. Begitu. Nah, nanti kan kita punya cucu, ya Allah, engkong gua ini berarti kiai dulu. Padahal kagak. Kenapa? Dilihat yang di lemarinya kitab mulu. Wah, begitu. Coba kalau yang ditaruh di lemari gitar, ya, engkong gua dulu tukang ngamen ini. Tuh. Nah, jadi itu pentingnya ilmu itu begitu. Nah, Habib Jan jam berapa nyampe, Bang? Dari jauh juga ya. Habis jam berapa nih? 10:30. Gimana nih, Bib? Nyampe di mana dia di posisinya? Kalau saya sih oke aja, ini kan kawan-kawan kita nih. Iya. Jadi jamaah sekalian, itu sekedar motivasi. Jadi ini semua nih yang ada di sini nih, saya malu yang dari Jati Keramat tuh. Nyampe di sini, lah kita yang nempel gak datang. Rumah di mana? Dekat Majlis Taklim Nurul Qalbi. Pokoknya ya satu ubin dah bedanya. Bukan main. Datang kagak? Agak. Tapi jadi Jati Keramat, pahalanya beda. Begitu. Jauh-jauh sampai kemari. Bukan karena siapa-siapanya, bukan karena saya, bukan apa, karena emang karena Allah, karena ada nutut ilmu. Saya kagak pernah ke Jati Keramat, jarang. Ya. Di sana ada Majlis Taklim juga. Nah, tapi memang begitu beratnya menuntut ilmu, kalau kita kagak sigrain, nggak bakal bisa kita untuk datang. Ya, intinya emang hidayah juga dari Allah Subhanahu. Makanya nih yang pada sekarang nih ada 40 orang lebih nih malam ini saya hitung tadi. Nah, jadi besok nih kalau bisa jadi 80. Bawa satu begitu. Ya. Kayak misalnya di sini nih rombongannya Icau, bawa lagi, dia punya anak buah banyak, bawa suruh ngaji kemarin. Begitu. Biarin pakai celana, pakai kaos kagak ngapa-ngapa, ya jalan kelanjang aja kemarin. Begitu. Ngaji ayo, ngikut. Kalau perlu ketuanya beliin pici. Nih gue beliin pici. Begitu. Ayo berangkat ngaji. Kapan lagi kita ngaji? Begitu. Sebab sekarang ini yang perempuan-perempuan akan mencari laki-laki yang sering duduk di majlis taklim. Oh, begitu. Iya. Makanya nih ada perempuan. Besok perempuan bawa lagi satu. Begitu. Yang cakep-cakep bawa neng. Iya.
Iya, kayak begini kan cakep-cakep tuh. Kan semangat jadinya. Iya, biarin nggak apa-apa ngaji. Di situ ada demenan kita. Ya, begitu kita kagak datang, ya, gimana ngaji? Rame nggak? Rame. Banyak orang. Cewek gue datang nggak? Enggak. Wah, sepi. Gitu. Jadi kalau ceweknya kagak datang, sepi. Padahal kata panitianya ada 200 lebih orang. Cewek gue datang nggak? Enggak, sepi. Begitu. Gimana ngaji? Hampir 10 orang. Cewek gue datang nggak? Wah, rame udah tuh. Ya, rame. Gitu. Jadi kagak ngapa-ngapa. Pertama ngaji karena si Anu. Lama-lama juga ntar karena Allah juga. Begitu. Iya. Ya, makanya tenang aja kalau anak majelis taklim diputusin cewek gitu. Tenang aja. Masih banyak. Ini anak-anak hadroh. Anak-anak hadroh tangannya doang kasar tapi hatinya lembut. Makanya anak-anak hadroh. Gitu. Ya, jadi carilah kita jodoh itu di majelis taklim. Ya. Biar nanti udah kagak ngajarin lagi. Ya, Bang. Hah? Kebuaran. Jadi kita nih sering kumpul begini nih, banyak manfaatnya, banyak kelebihannya, begitu. Ya, jadi mudah-mudahan malam Jumat besok nih jangan pembukaan doang. Ya, nih Aan udah dapet cewek dia nih, udah kawin, udah punya bini, jangan berhenti, terus ngaji, begitu. Ntar di pengajian makan, ngerokok, begitu nyampe, lah udah tinggal ngeblag bini. Iya, malam Jumat ini Neng. Iya, ya, bini begitu. Ya lain rasanya. Iya. Pokoknya kalau di atas bini habis makan nasi uduk rasanya lain aja. Biarin aja berpuyang-puyang pala lu. Ya gitu. Jadi semuanya ini nanti banyak hikmahnya. Ya, kita baca Fatihah dah ya. Ntar begitu baca Fatihah, Habib nyampe. Gitu. Insya Allah kalau niatnya saya bacain kira-kira 15 menit nyampe. Ya. Kita baca Fatihah, ya mudah-mudahan pada membantu nih, Allah kasih berkah rezekinya. Majelis Taklim Nurul Qalbi juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ngurusin juga nih Bang Taufik. Ya, semua yang ada di sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yang hadir senantiasa diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah yang lagi pada kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Binati syifaan ajilan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mohon maaf. Nanti kita persilahkan kepada Bang Taufik Hidayat untuk memberikan sambutan sampai Habib datang. Gitu. Saya kebanyakan ini, kehabisan modal saya. Ya. Jadi kita persilahkan kepada Bang Taufik Hidayat untuk memberikan sambutan, namanya juga pembukaan. Di kudu ada yang sambutan juga. Ya. Dan dari saya terima kasih, kemarin sudah ada yang datang ke rumah saya. Kira-kira ada 4 orang ya? 40 orang. 1 orang bawa 10. Ya. Jadi mewakili daripada Majelis Taklim Nurul
Nurul Qalbi. Padahal saya udah nyiapin tuh di rumah, apaan aja yang ada di rumah saya keluar-keluarin. Gua karpet, tikar semua saya keluarin. Pada kagak datang. Ya, jadi nanti lebaran tahun depan datang ya semua. Gitu insya Allah. Jadi datang rame-rame. Nah, semua datang rame-rame, bawa roban ada, bawa hadroh. Nah, main hadroh di rumah saya kan enak. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalian semua diberikan berkah, panjang umur, kemudian jaga akhlak kita kepada orang tua kita. Ya, kalau kepada guru sih insya Allah ya kalian udah jaga akhlak kepada guru. Tinggal nanti di rumah orang tua kalian jaga, ya kemudian hormati, cium tangan mereka, minta doa. Kemudian yang udah pada meninggal dunia jangan lupa disiarahi kuburnya. Ya itu pesan saya tuh, jangan kagak diamalin ya. Jadi mudah-mudahan kalian nanti berkah. Ya apa yang kalian inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.